Bagaimana rukun puasa? Rukun puasa itu bisa kita temukan di dalam pengertian puasa secara syar'i yang didefinisikan oleh para ulama kita, yaitu al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubisy syamsi ma'aniyati ta'abbudillahi ta'ala, atau al-imsaku an syahwatai al-batni wal farji min tulu'il fajri shadiq ila ghurubisy syamsi biniyati taqarrub ila Allah azza wa jalla. Yang tujuan dari pengertian ini sama sebenarnya, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita dari dua syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan, yaitu hal-hal yang membatalkan ibadah puasa yang masuk ke dalam perut, makan, minum, kemudian kemaluan. Maka tidak boleh seorang istri atau seorang suami mendatangi pasangannya di siang hari tatkala ia dalam keadaan berpuasa, karena itu bisa membatalkan ibadah puasanya. Waktunya dari terbitnya fajar yang kedua atau fajrus shadiq sampai terbenamnya matahari, dengan niat untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, litaqarrub, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lita'abbudi lillahi taala, untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun puasa yang paling utama, yang paling pertama yang disepakati oleh ulama adalah al-imsak. Menahan. Maka seseorang itu menjadi tidak sah puasanya kalau ia tidak menahan. Menahan dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasanya. Maka yang paling utama, ikhwani sekalian, antum fahami apa-apa yang menjadi pembatal ibadah puasa, sehingga bisa kita menjauhinya, bisa kita hindari, sehingga puasa kita tidak batal, tidak sia-sia. Karena puasa rukunnya adalah menahan. Siapa yang tidak menahan, maka tidak dianggap berpuasa, karena itu adalah rukun. Sebuah rukun dalam sebuah ibadah harus ada. Kalau rukun itu tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, maka ibadah itu menjadi batal, tidak sah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang datangilah istri-istri kalian. Datangilah mereka, campurilah mereka, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Wa kulu washrabu, dan maka minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai betul-betul jelas bagi kalian perbedaan antara benang hitam dan benang putih yang disebut dengan fajar. Maka yang dimaksud dengan benang hitam di sini dengan benang putih yaitu fajar, yaitu gelapnya malam dan terangnya siang. Maka di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Makan minumlah kalian sampai betul-betul jelas bagi kalian terbitnya fajar. Lalu kata Allah, "Tsumma atimmus syiyama ilal lail." Di sini al-imsak. Lalu kalian sempurnakan puasanya sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Perintah berpuasa, perintah menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa tersebut dari terbitnya fajar, minal fajri, summa atimus syiyam ilal lail. Lalu kalian menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tidak melakukan hal-hal yang menyia-nyiakan puasa kalian sampai terbenamnya matahari. Wadih? Itu sebagian ulama menyebutkan bahwa rukun puasa itu hanya satu, yaitu al-imsak, menahan. Namun sebagian yang lain menyebutkan bahwa rukun puasa itu ada dua, yaitu menahan, dan yang kedua adalah an-niyah. Yang menyebutkan rukun puasa hanya satu, yaitu al-imsak, maka mereka memasukkan niat ini sebagai syarat sah puasa. Ya, syarat sah puasa. Maka tidak sah puasa seseorang kalau ia tidak meniatkan untuk berpuasa. Dan sebuah rukun juga seperti itu. Sebuah rukun kalau ia tidak ada maka tidak sah puasanya.
Ya. Jadi ada yang memasukkan sebagai rukun dan ada yang memasukkan sebagai syarat sah puasa. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang perlu kita fahami, yang perlu kita pelajari bersama adalah amalan-amalan sunnah puasa Ramadan. Apa saja yang menjadi amalan-amalan sunnah puasa Ramadan? Secara garis besar, yang pertama adalah makan sahur. Yang kedua, makan sahur di akhir waktunya. Makan sahur di akhir waktu. Yang ketiga, menyegerakan buka puasa. Yang keempat, berbuka dengan rutab atau kurma basah atau kurma muda. Kalau itu tidak ada, kurma kering atau kurma tua. Yang kelima, berdoa. Perbanyak berdoa tatkala kita berbuka puasa, tatkala sementara puasa sampai berbuka dan ketika berbuka puasa. Yang keenam, berlemah lembut dan berlemah lembut. Yang ketujuh, membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Yang kedelapan, menghindari hal-hal atau perbuatan-perbuatan sia-sia. Yang lainnya mungkin bersedekah dan lain-lain sebagainya. Taib ikhwan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama adalah sahur, yaitu makan sahur. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka seorang yang tidak makan sahur sah puasanya. Yang penting dia sudah berniat. Karena puasa wajib baginya untuk berniat dari sejak malam harinya. Berbeda dengan puasa sunnah. Boleh ia berniat di pagi harinya. Tapi bagaimana hukum puasa? Bagaimana hukum sahur? Makan sahur hukumnya sunnah. Tapi banyak kebajikan-kebajikan yang dimiliki makan sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat barakah. Yang pertama, ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada makan sahur itu terdapat barokah. Barokah pada makanannya dan barokah pada pelaksanaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahur." Perbedaan antara puasa kita, puasa umatku, puasa umat muslim, dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Maka ahlul kitab tidak makan sahur. Yang membedakan dengan kita adanya aklatus sahur, yaitu makan sahur. Taib. Wa yatahaqqaqus sahuru walau bi jur'ati ma. Dan sudah dianggap sahur walaupun dia hanya minum seteguk air. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bi jur'ati ma." Ini saking pentingnya makan sahur sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kalian. Sahurlah kalian walaupun hanya minum seteguk air. Ini menghabarkan Nabi kepada kita betapa pentingnya perkara sahur. Dapat menguatkan badan kita ketika kita berpuasa. Berbeda antara orang yang makan sahur, yang sahur dengan orang yang tidak sahur. Kekuatannya itu berbeda. Itu salah satu keutamaan daripada makan sahur. Kemudian yang kedua adalah ta'khirus sahur. Ya, makan sahur di akhir waktunya. Jangan terlalu cepat, tergesa-gesa. Jam 2 sudah makan sahur, bahkan ada yang jam 1. Bahkan ada yang begadang sampai jam 1 lalu ia makan sahur dan tidur kembali sehingga terbangun di jam 7. Kenapa tidak menyegerakan tidurnya? Lalu ia bangun di akhir malam. Alhamdulillah kalau ia sempat sholat tahajud kembali. Lalu ia makan sahur di akhir waktu sebelum masuk waktu fajar. Dan ini lebih disunnahkan.
mengakhiri waktu makan sahur. Sebagaimana hadis Anas dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengatakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berdiri untuk menunaikan ibadah salat. Maka kami mengatakan kepada Nabi, kam bainal azani was sahur. Qultu, yani Anas bin Malik mengatakan kepada Zaid bin Sabit, kam bainal azan was sahur. Berapa jarak waktu antara azan dengan sahur? Qala, dia pun mengatakan, qadru 50 ayat. Dengan perkiraan membaca Al-Quran 50 ayat. Oleh ulama kita menjelaskan bahwa azan yang dimaksud di sini adalah iqamah. Maka jarak antara makan sahur kita dengan iqamat bukan azan yang pertamanya, bukan azannya, tapi qomatnya. Antara makan sahur dengan iqamah, perkiraan membaca Al-Quran 50 ayat. Berarti diperkirakan ketika masuknya waktu azan. Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memiliki 2 muazin, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Dan azan yang pertama belum dianggap sebagai tulu'il fajr, terbitnya matahari. Kemudian azan yang kedua itulah yang disebut dengan masuknya terbit atau masuknya waktu fajar. Baik. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, idza azana ibnu ummi maktum fakulu washrabu, wa idza azana Bilal fala ta'kulu wa la tashrabu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila azan ibnu ummi maktum, makan dan minumlah. Namun apabila Bilal yang mengumandangkan azan, tinggalkan makan dan minum. Karena Bilal bin Rabah yang azan kedua dan sangat disiplin waktu. Beliau sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu azan ketika masuk waktu fajar, terbitnya fajar. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau muazin yang ada di masjid kita itu sangat disiplin dengan waktu fajar, maka ikuti azannya. Tapi kalau muazin yang di masjid kita itu sering cepat azannya, maka masih boleh makan setelah dia azan. Ya, karena batas waktu makan dan minum itu bukan azan, tetapi terbitnya fajar. Coba misalnya, kalau ada yang muazin terlalu cepat azannya, misalnya seharusnya terbit fajar jam 5, lalu ia azan setengah 5, maka jangan berhenti di setengah 5 tersebut. Karena azannya dolal di situ. Ya, belum terbit fajar. Karena yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi, yaitu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, dari fajar. Tsumma atimus syiyama ilal lail. Dari fajar itu sampai terbenamnya matahari waktu berpuasa. Taib. Itu diantara sunnah-sunnah daripada puasa, yaitu takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kemudian yang bagaimana hukumnya? Kalau seandainya ada seorang yang makan sahur, lalu di tangannya ada makanan atau minuman, sementara azan dikumandangkan dan muazzinnya itu sangat disiplin dengan terbitnya fajar. Waktu sudah terbit fajar. Apakah dia melanjutkan makanannya atau dia menaruh? Dia tinggalkan. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadihi." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar dikumandangkan azan,
sedangkan bencana air masih ada di tangannya. Masih ada di tangan kalian. Fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Maka jangan ia menaruh bejananya itu sampai ia menghabiskan hajatnya. Ya, kalau dia masih mengunyah, selesaikan yang dikunyah. Kalau masih ada minuman yang di tangannya, silahkan dia minum, kemudian dia mulai imsak, mulai menahan. Taib. Kemudian yang ketiga adalah ta'jilul iftar, yaitu menyegerakan buka puasa. Itu juga adalah sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu bi khairi ma'ajalul fitrah. Senantiasa orang itu dalam kebaikan selama ia menyegerakan buka puasanya. Selama ia menyegerakan buka puasanya. Suatu keutamaan yang istimewa menyegerakan buka puasa. Bukankah kita memang ketika dalam keadaan berpuasa mendekati waktu ghurubi syamsi ingin sekali agar supaya disegerakan buka puasa itu, ya kan? Maka Rasulullah SAW memberikan kemudahan, bahkan memberikan faedah, memberikan keutamaan bagi orang yang menyegerakan ibadah puasanya, menyegerakan buka puasanya, diberikan kebaikan kepadanya. La yazalun nasu bi khairi ma'ajalul fitrah. Orang itu senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan buka puasanya. Kemudian yang keempat, ikhwan, yaitu disunnahkan juga untuk berbuka dengan rutab kalau ada, atau kurma. Rutab itu adalah kurma basah atau kurma muda. Itu kalau ada disunnahkan. Kalaupun itu tidak ada, kurma kering kalau ada. Namun kalau tidak ada kedua-duanya, tetaplah berbuka puasa walaupun seteguk air. Walaupun dengan air putih. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafturu ala ratabat qabla ayusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa beriftar, berbuka puasa dengan kurma muda sebelum menunaikan ibadah salat maghrib. Fa in takun ratabat fa ala tamarat. Kalau bukan kurma muda, Rasulullah biasanya makan dengan kurma kering. Fa illam takun hasawati minal ma. Kalaupun itu tidak ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum beberapa teguk air. Masyiral muslimin, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah yang lain yaitu memperbanyak berdoa dari terbitnya fajar. Bahkan berdoa di bulan Ramadan ini mustajab siang dan malamnya. Dan terlebih lagi tatkala kita menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan terlebih lagi tatkala mendekati waktu berbuka puasa. Dan ada doa yang diajarkan tatkala kita berbuka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila berbuka puasa, beliau berdoa, "Dhahaba az-zama'u wabtallatil 'aruq wa sabatal ajru insyaallah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Baik, kemudian sunnah-sunnah yang lainnya yang perlu kita perhatikan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Berlemah lembut, lebih lembut daripada di bulan yang lain. Dan ini sifatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, karena Nabi SAW ajwadun nas bil khair. Adalah Nabi SAW adalah orang yang paling lembut di antara manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hatta yalqahu Jibril. Dan beliau Rasulullah SAW adalah yang paling lembut
lebih lembut ketika masuk bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala malaikat Jibril mendatanginya. Wa kana Jibrilu alaihi salatu wassalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalih ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan adalah Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di malam-malam bulan suci Ramadan, membacakan kepadanya Al-Quran hatta yang salih, sampai selesai Al-Quran. Fa iza laqiyahu Jibril kana ajwadu bil khair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditemui malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Lebih lembut. Nabi lebih lembut daripada angin yang berhembus. Itu sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu mengikutinya insyaallah. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan adalah yaitu menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan sia-sia. Karena perbuatan sia-sia bisa menghabiskan pahala puasa kita. Bisa menghabiskan pahala puasa kita. Ada pembatal yang bisa membatalkan secara mutlak puasa kita. Dan ada yang mengurangi pahala puasa. Makanya disebutkan sebagai perbuatan yang sia-sia. Karena berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmizi rahimahumullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mampu, tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan sia-sia, bahkan senang melakukannya, maka Allah tidak membutuhkan puasa darinya. Makanya diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian bagi yang berpuasa. Mengatakan idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa di suatu hari, maka janganlah ia berkata kotor. Wala yashab, jangan bertengkar, wala yajhal, jangan bermasa bodoh. Fa in syatamahu ahadun, apabila ada orang yang menghinanya au qatalahu atau mengajaknya bertengkar, falyakul ini shaim. Ini salah satu sunnah. Kalau ada yang mengajaknya untuk bertengkar, berkelahi, marah kepadanya, sampaikan kepadanya, ini shaim. Sesungguhnya saya berpuasa. Karena perkataan atau perbuatan sia-sia ini bisa menghilangkan seluruh pahala puasa kita. Saya akhiri dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Kam min sha'imin la yajidu syai'an ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus.